Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliningsi. Saya mahasiswa Universitas Pahlawan Tuan Kutan Musai dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan S1 PGSD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum bahasa Indonesia. Materi resum saya pada kali ini ada 5. Yang pertama, pengertian ejaan, dan yang kedua, penulisan huruf. Yang ketiga, penulisan kata. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Pembahasan yang pertama ialah ejaan. Ejaan adalah aturan atau sistem penulisan suatu bahasa yang mengatur cara penulis kata-kata dan tanda baca dengan benar. Ejaan dirancang untuk memastikan konsisten, kejelasan, dan pemahaman yang tepat dalam komunikasi tertulis. Setiap bahasa memiliki aturan ejaan sendiri yang mengatur bagaimana kata-kata harus ditulis, termasuk penggunaan huruf, tanda baca, dan penempatan kata dan kalimat. Ejaan biasanya mencakup aturan tentang penggunaan huruf besar dan kecil, tanda baca seperti koma, titik, tanda seru, dan tanda tanya, penggunaan huruf vokal dengan diakritik, misalnya aksara ringkas atau aksara panjang dalam bahasa Indonesia. Perubahan bunyi dalam penulisan kata, seperti perubahan bunyi dalam bahasa Inggris, antara cat dan cats, dan lain sebagainya. Tujuan utama ejaan adalah untuk memastikan bahwa tulisan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca dan menghindari kebingungan atau kesalahpahaman. Ejaan yang konsisten juga memudahkan komunikasi antara penutur yang berbeda dan memungkinkan penulisan kata-kata yang benar dan konteks formal seperti dalam dokumen resmi, surat, atau publikasi ilmiah. Pembahasan yang kedua ialah penulisan huruf. Penulisan huruf mengacu pada aturan dan konvensi yang mengatur cara menulis huruf dalam suatu bahasa. Ada beberapa poin penting dalam penulisan huruf. Yang pertama, huruf besar dan kecil. Dalam banyak bahasa ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar biasanya digunakan pada awal kalimat untuk kata-kata yang memiliki status khusus, seperti nama orang, tempat, atau lembaga-lembaga gitu. Dan dalam akronim atau singkatan tertentu, huruf kecil digunakan untuk kata-kata biasa dalam kalimat. Terus yang kedua, penggunaan huruf italik atau miring. Dalam beberapa konteks, seperti judul buku, nama film, atau istilah asing, huruf italik atau miring digunakan untuk menyoroti kata atau frasa tertentu. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menekankan kata-kata atau frasa tertentu dalam tulisan. Yang keempat, tanda baca. Huruf-huruf dalam kalimat biasanya digunakan oleh tanda baca seperti koma, titik, tanda tanya, dan tanda seru. Aturan tertentu mengatur penempatan tanda baca ini seperti penempatan koma sebelum kata penghubung, seperti dan atau dalam kalimat. Dan yang kelima, aksara atau diakritik. Beberapa bahasa menggunakan aksara atau diakritik seperti aksen, tanda tilde, atau tanda diakritik lainnya yang ditempatkan di atas atau di bawah huruf untuk menunjukkan pengucapan atau arti yang berbeda. Perlu diingatkan bahwa aturan penulisan huruf dapat bervariasi antara bahasa dan konvensi penulisan yang digunakan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada panduan ejaan dan gaya penulisan yang berlaku dalam bahasa atau konteks yang relevan. Pembahasan yang ketiga ialah penulisan kata. Ada 5 poin penting dalam penulisan kata. Yang pertama, penggunaan huruf. Huruf-huruf dalam kata harus ditulis dengan benar dan mengikuti aturan ejaan yang berlaku. Pemilihan huruf besar dan kecil juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seperti huruf pertama dalam kata biasanya ditulis dengan huruf besar dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, penulisan kata gabungan. Jika ada kata-kata yang digabungkan, aturan penulisan terkait perlu diperhatikan. Contohnya, dalam bahasa Indonesia ada aturan penggunaan penggabungan kata menggunakan penghubung seperti dan, atau, dengan dalam penulisan kata gabungan. Dan yang ketiga, penggunaan tanda baca. Tanda baca seperti tanda hubung, tanda pisah, dan tanda kutip dapat digunakan dalam penulisan kata tergantung pada konteks dan aturan ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, istilah dan frasa asing. Jika ada istilah atau frasa asing yang digunakan, biasanya diusahakan untuk menuliskan sesuai dengan ejaan dan transliterasi yang diterima secara umum dalam bahasa tersebut. Hal ini dapat melibatkan penggunaan huruf khusus atau penggunaan tanda diakritik tertentu. Dan yang kelima, ada aksara atau diakritik. Beberapa bahasa menggunakan aksara atau diakritik seperti aksen, tanda tilde, atau tanda diakritik lainnya, yang ditempatkan di atas atau di bawah huruf untuk menunjukkan pengucapan atau arti yang berbeda penulisannya. Kata dengan aksara atau diakritik ini harus memperhatikan penggunaan yang benar sesuai dengan aturan ejaan yang berlaku. Untuk memperhatikan aturan ejaan dan gaya penulisan yang berlaku dalam bahasa yang digunakan, panduan ejaan resmi atau gaya penulisan yang diterima secara umum dapat menjadi acuan dalam penulisan kata yang benar dan konsisten. Pembahasan yang keempat ialah penulisan singkatan dan akronim. Penulisan singkatan dan akronim ini ada beberapa poin penting dalam penulisan singkatan dan akronim. Ada 5. Yang pertama, huruf kapital. Yang kedua, tanda titik. Yang ketiga, penggunaan apostrof. Yang keempat, penggunaan garis bawah. Dan yang kelima, plural singkatan. Untuk mencermati aturan ejaan dan konvensi penulisan yang berlaku dalam bahasa tertentu, jika terdapat panduan resmi atau gaya penulisan yang diikuti, sebaiknya merujuk pada panduan tersebut untuk memastikan penulisan singkatan dan akronim yang benar dan konsisten. Pembahasan yang kelima ialah penulisan angka dan lambang bilangan. Aturan dan konvensi tertentu. Ada beberapa poin penting dalam penulisan angka dan lambang bilangan. Yang pertama, penulisan angka. Angka biasanya ditulis menggunakan simbol-simbol numerik seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Penulisan angka juga dapat menggunakan angka Romawi atau sistem angka lainnya, tergantung pada konteksnya. Dan yang kedua, penulisan jutaan, miliaran, dan seterusnya. Untuk menyatakan angka yang sangat besar digunakan tanda pemisah atau koma untuk memisahkan setiap digit angka. Dan yang ketiga, lambang bilangan. Beberapa bilangan umum yang digunakan adalah tambah dan kurang untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, kali atau asteriks untuk operasi perkalian, bagi atau garis miring untuk operasi pembagian, sama dengan untuk menunjukkan kesetaraan antara dua ekspresi matematika. Dan yang keempat, persentase dan per mil. Persen digunakan untuk mengekspresikan bagian dari 100, sedangkan per mil digunakan untuk mengekspresikan bagian dari 1000. Misalnya, 50% berarti setengah dari 100, sedangkan 500 per mil berarti 500 dari 1000. Terus yang kelima, notasi eksponensial. Notasi eksponensial ini digunakan untuk mengekspresikan angka dalam bentuk pangkat. Misalnya 1,2 kali 10 banding 3 berarti 1,2 dikali dengan 10 pangkat 3. Sama dengan 1200. Untuk mengacu pada aturan ejaan dan konvensi yang berlaku dalam bahasa dan konteks tertentu yang digunakan,
Jika ada panduan ejaan resmi atau gaya penulisan yang diikuti, sebaiknya merujuk pada panduan tersebut untuk memastikan penulisan angka dan lambang bilangan yang benar dan konsisten. Sekian hasil resum saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.